warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Yang pegang materi halaman 117, baris ketiga dari bawah, 3 baris dari bawah. Wa in kunta minal akhirina fayambagi laka mura'atu wadhaifil qabdi. Jika ada oleh engkau, yaitu daripada orang-orang yang menerima zakat atau sedekah atau infak, maka siogianya bagimu memperhatikan tugas-tugas penerima. Minha an tafhama anna Allah ta'ala innama awjaba surfa zakati ilaika liyakfiyaka ma ahammaka wa yaj'ala humumaka hamman wahidan fi talabi ridallahi azza wa jalla. Di antaranya hendaklah engkau memahami bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya mewajibkan Allah akan memberikan zakat kepada anda agar supaya Allah mencukupi anda dari apa yang menyusahkan anda, dan Allah jadikan kepusinganmu akan satu kepusingan saja, yakni pada mengharapkan ridhonya Allah azza wa jalla. Wa minha an tashkurul mu'tiya wa tad'u lahu wa tusni alaihi. Di antaranya engkau berterima kasih kepada yang memberi, kau doakan dia, kau puji dia. Fa inna man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Karena bahwa siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kama warada fil hadis, sebagaimana datang penjelasannya di dalam hadis. Wa min tamamis syukri an la taqirul ata'a wa in qalla. Di antara kesempurnaan berterima kasih itu bahwa engkau tidak menganggap rendah akan pemberian, wa in qalla, sekalipun sedikit, wala tadumahu, dan tidak mencacinya. Wa kama anna wadhifatal mu'ti al-istisqal, sebagaimana bahwa tugas pemberi yaitu menganggap sedikit. Fa wadhifatul mu'ta al-istinzam, maka tugas yang diberi yaitu menganggap banyak. Wa kullu dzalika la yunaqidu ru'yatan ni'mati minallah azza wa jalla. Seluruh yang demikian itu tidak bertentangan dengan memandang nikmat dari Allah azza wa jalla. Fa inna man la yaral wasitata wasitatan fa huwa jahilun. Maka sungguhnya orang yang tidak memandang akan perantara sebagai perantara, maka dia adalah orang bodoh. Wa innamal munkaru an yaral wasitata aslan. Hanya saja yang diingkari bahwa memandang ia akan perantara sebagai sumber. Wallahu a'lam. Segini. Bapak Ibu Saudara jamaah Masjid Al-Abrar yang mulia, syukur kepada Allah atas kurnia-kurnianya kepada kita, masih diberi sehat walafiat, dan moga terus Allah beri kita semua sehat walafiat, keluarga kita, anak-anak kita, Allah jaga semuanya dari berbagai penyakit zahir maupun penyakit batin. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita melanjutkan kajian kita yang tertunda beberapa hari atau beberapa bulan terkait dengan ada wabah yang tidak jelas begitu. Malam hari ini bagian kita masih membahas tentang adab-adab penerima pemberian. Dalam Islam ada namanya zakat. Maka muslim didorong oleh agama supaya menjadi orang kaya. Moga semua yang hadir Allah beri harta yang banyak, yang halal, yang barakah untuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.
Tanpa punya harta banyak kita enggak bisa berzakat. Termasuk Idul Adha besok kurban tentu harus punya. Begitu. Maka kita kudu punya. Dan harta tidak menghalangi orang untuk dekat dengan Allah. Tidak. Kalau semata-mata harta menghalangi orang untuk dekat sama Allah, tidak ada seorang nabi pun yang kaya. Tapi ada Nabi Sulaiman alaihissalam kaya raya. Dengan kekayaannya dia bisa menjadi ulama, bahkan menjadi raja, bahkan menjadi nabi, karena benar membawa hartanya. Jadi ternyata bukan hartanya yang membuat orang salah, tapi cara membawanya. Sebab harta adalah alat. Alat jangan salahin. Seperti pisau. Duit itu nggak beda kayak pisau. Sama. Pisau itu ada manfaatnya, tidak ada. Jangan dikata pisau ada manfaatnya. Kita harus kata pisau tidak ada manfaatnya, sebagaimana pisau tidak ada madaratnya. Batu sama, tidak ada manfaatnya dan tidak ada mudaratnya. Bila kemudian batu dibikin masjid, musola, pesantren, manfaat. Bukan dari batunya membuat manfaat, orangnya. Batu enggak. Bila batu buat tawuran, madarat tidak. Batu enggak bakalan masuk penjara. Masuk penjara enggak? Enggak. Yang masuk penjara orangnya, sebab dia alat. Alat tidak ada manfaat, tidak ada madarat. Manfaat dan madarat kembali kepada yang memegang itu alat. Begitu juga pisau. Kalau buat motong kambing, manfaat, bukan pisaunya, orangnya. Bila buat nusuk orang, madarat, bukan pisaunya, orangnya. Duit, yang bahaya bukan di duitnya, di orangnya. Kalau duit jatuh kepada orang benar, bagus. Kalau duit jatuhnya kepada orang gak benar, jadi gak bagus. Maka Islam ajarkan zakat, mendidik muslim untuk menuju kepada semangat bekerja dan seterusnya. Tapi kita bukan pada kajian itu, kita pada bagian distribusi zakat, sedekah dan infak. Karena ada orang yang memberi, ada orang yang diberi. Duit adalah pemberian. Maka malam hari ini saudara, kajian kita, apa tugas-tugas yang ditugaskan oleh agama kepada orang yang menerima pemberian, termasuk zakat, termasuk sedekah, termasuk korban, apa aja yang wujudnya pemberian. Maka kita yang dikasih enggak luput dari Islam punya didikan. Kita dididik oleh Islam, kita dikasih duit, bentuknya zakat, bentuknya sedekah, bentuknya infak, dikasih kurban, kasih permen, kasih sarung, kasih baju, apa saja. Ini semuanya kalau kita termasuk orang yang menerima, maka ada dua tugas dari agama yang harus kita jalankan sebagai penerima. Apa itu dua tugas? Pertama, kita harus pahami makna pemberian. Kenapa kita diberi oleh Allah lewat Pak Haji Anu yang bagi zakat? Kenapa kita diberi oleh Pak Haji Anu yang bagi daging kurban? Kenapa kita diberi oleh Pak Haji Anu yang lagi bagi sedekah? Begitu seterusnya. Pahami apa maknanya. Kita harus pahami di hati, Tuhan kasih kita lewat
hambanya ini supaya kita tidak pusing, supaya kita ringan beban masalah hidup, sehingga yang dipusingi oleh kita satu, bagaimana meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan untuk kita sujud-sujud sama si kaya yang ngasih zakat, bukan. Bukan untuk kita sujud-sujud sama yang ngasih sedekah sama kita, bukan. Tapi untuk sujud kepada Allah, sebab si kaya yang bagi zakat sama kita hanya wakil Tuhan, hanya kasir Tuhan, kasir aja, teller, dia ngasih aja. Tapi ada yang ngasih sesungguhnya. Perusahaan ngasih kita itu bukan dia yang ngasih, pahami itu. Perusahaan ngegaji kita bukan dia yang ngasih rezeki, Allah lewat dia. Sehingga ketika kita pensiun atau ada pemutusan kerja dari perusahaan itu, kita gak stres. Kenapa ada orang mau pensiun stres, 2 tahun lagi pensiun? Stres. Sebab di otak dia, Tuhannya dia perusahaan itu, bukan Allah. Kalau Tuhannya Allah, ini satu keran doang yang mau mampet, masih banyak keran Allah yang bakal nyampe sama kita. Begitu harus ditanamkan di dalam hati kita. Kalau kita Tuhannya perusahaan itu, perusahaan ini mau oleh, mati kita karena Tuhannya itu. Ini namanya tauhidnya minim, ndak paham tentang penerima. Mau pensiun 2 tahun lagi minggu, bagaimana ini? Ustaz Dian udah berapa tahun pensiun? Hah? Tahun berapa? 2003. 18 tahun, 17 tahun. Yang 17 tahun udah pensiun aja tenang. Kita 2 tahun lagi udah pensiun belum? Belum 2 tahun lagi. Pusing. Ini tauhid kita yang masalah. Ono yang udah pensiun aja 17 tahun biasa aja hidup. Ada Allah, kalau kecuali Tuhannya perusahaan mati dia. Karena perusahaannya mati. Kan Tuhannya Allah. Jangan bingung. Maka orang majelis tak mengenal pandemi. Yang dia kenal usaha dia pelan-pelan berbunga dan bersemi. Begitu. Karena Tuhannya dia Allah. Kayak bakal mau mati. Ini mati nih. Iya. Kalau kita stres ngadepin pensiun, atau sekarang kita ada kabar dapat surat pemutusan kerja, gara-gara pengurangan karyawan kita stres hari ini. Bagaimana cara ngilangin stres? Gampang. Caranya ke Primeri Bintaro. Sono ya? Sono. Primeri Bintaro. Masuk aja di IGD. Ada orang kakinya buntung kelindas truk. Ada yang duitnya miliaran setruk, tangannya begini, mulutnya miring, miliaran duitnya. Mau nggak kayak dia? Saya mau tanya nih jamaah nih, mau nggak? Mau? Syukuri sehat itu, jangan buat jelek-jelekin Allah. Sehat kita, buat bersyukur sama Allah. Lockdown juga berat badan nambah. Ya Rabbah, lockdown, puyeng nambah timbangannya. Ini bagaimana kita? Jadi pahami, orang ngasih wakil Tuhan. Wakil Tuhan masih banyak. Jadi sehingga bersyukur kita sama Tuhan lebih banyak dibanding sama dia. Kalau mentok sama dia, bakal kita sujud sama dia. Waspadai orang yang kita kasih,
Lalu kemudian ngomong begini, baik abangmu baik, harus dikasih. Besok dia minta, kita lagi kena duit gak kasih, ganti lagi. Pak Haji anu payah mengedah, pelit banget. Gara-gara Tuhannya Pak Haji, bukan Allah. Ini salah. Kita harus pahami bahwa Tuhan kasih zakat kepada kita orang miskin supaya kita diberi kebutuhan oleh Tuhan, biar hati kita satu kebutuhannya, bagaimana caranya supaya Allah redha kepada kita. Itu satu. Dua, adab kita orang yang dikasih atau penerima kudu berterima kasih ama yang ngasih. Syukur bahasa Arabnya. Wong syukur ini bahasa Indonesianya kurang enak. Syukur tuh bahasa Indonesia terima kasih. Jadi saya terima kalau dikasih. Kalau kagak dikasih saya kagak terima. Ini rada repot. Bersyukur aja lah. Bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Cara bersyukurnya ada tiga. Cara bersyukurnya ama yang ngasih ada 3 cara. Pertama, puji dan doain. Minimal doanya jazakallah khairan. Minimal doanya jazakallah khairan, atau bahasa kita orang jazakumullah khairal jaza. Minimal kalau dikasih apa aja. Bahasa Indonesianya moga Allah balas kepadamu dengan balasan berlipat-lipat. Doainnya begitu. Minimal. Jangan terima kasih. Kalau dikasih saya terima. Kalau kagak dikasih kagak terima saya. Ini repot ini. Jazakallah khairan. Itu cara kita bersyukur. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Nabi bilang, siapa orang yang kagak terima kasih maka kepada orang yang memberi, maka sebetulnya dia jauh berterima kasih dari Allah. Belum bersyukur kita sama Allah kalau enggak ngucapin makasih sama yang ngasih. Makasih kalau dikasih, terima kasih, jazakumullah, minimal begitu. Tuh begitu. Itu tugas kita. Sebab rezeki ini tidak gedebluk dari langit. Ada perantara. Maka perantara ini kita disuruh hargai. Kenapa kita disuruh hormat sama ulama? Karena kita kagak ketemu sama Nabi. Ketemu sama Nabi lewat perantara, yaitu ulama, para guru-guru. Lah, kalau kita nggak terima kasih itu sama si ulama, sama aja nggak terima kasih sama Nabi, nggak terima kasih sama Allah. Maka kita orang kudu berterima kasih. Nggak bisa kalau kita tidak berterima kasih, nggak bisa. Kita kudu makasih, bersyukur kepada yang memberi. Itu dua, doain dan berterima kasih. Ketiga, cara kita jangan menganggap kecil pemberian. Itu adab kita dikasih. Mau dikasih berapa aja, besar, gede aja, ya segini, jangan. Orang dikasih buat apaan? Ngasih daging kurban cuman sekilo,
nyelip di gigi doang. Jangan begitu ya. Makasih dengan dapat perhatian. Ini besar banyak. Kita harus menganggap besar pemberian walaupun kecil. Jangan dicela, jangan. Ngasih apaan segini, dapat apaan, jangan. Wong dikasih. Itu sebuah perhatian, cindera mata. Kita tidak boleh mengecilkan pemberian. Sebab kalau kita mengecilkan, menganggap tidak bersyukur, dianggap tidak bersyukur oleh agama. Jadi beda tugas kita yang nerima sama tugas yang memberi. Bagi yang ngasih, otaknya harus ada sedikit. Yang dikasihin itu sedikit. Bagi yang ya cuman sedikit. Kata yang ngasih kudu punya. Kata kita yang dikasih ini besar walaupun kecil. Dari bersyukur itu sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Begitu. Jadi beda tugas. Yang ngasih kudu nganggap sedikit, jangan gede. Tuh udah gua kasih gede banget itu. Jangan. Dikit. Andai kita orang yang hadir di Idul Adha besok kurban, dikit. Dibanding harta yang ada enggak seberapa. Kecil. Sapi korban kecil masih. Emang duit yang disisain kira-kira kalau beli sapi dapat berapa? Banyak. Jadi sedikit. Tapi kalau kita orang yang nerima, adabnya cara berterima kasih sama yang memberi, menganggap walaupun sedikit. Ini besar. Makasih, terima kasih walaupun kecil. Apakah dengan kita menganggap besar tidak termasuk mengecilkan Tuhan yang memberi sesungguhnya sebagai Ar-Razzaq, pemberi rezeki? Tidak bertentangan dengan Allah yang memberi rezeki walau kita anggap besar. Sebab orang yang melupakan pemberi, ingatnya Allah doang, ini orang bodoh. Kan enggak langsung kedebluk dari langit. Kenapa Allah bilang ridallah fi ridal walidain? Ridhonya Allah pada ridho orang tua. Bukankah wujud kita ini dari Allah, bukan dari orang tua? Buktinya banyak orang menikah nggak punya anak, pengen punya anak laki, anaknya perempuan. Ada yang pengen perempuan keluar laki, ada yang pengen normal keluar buta. Dari Allah. Tapi Allah tidak melupakan perantara, media. Adanya kita di jagat raya ini enggak gedebluk dari Allah lewat jalur ayah bunda. Hormati jalur itu. Begitu juga kita dapat rezeki sebagai orang miskin dari orang kaya. Kita enggak gedebluk dari Allah jalur si kaya. Maka yang miskin jangan musuhan sama orang kaya. Kita orang miskin sama orang kaya musuhan, tambah susah. Begitu. Kita orang bodoh musuhan sama kiai, tambah hancur. Mau kemana kita?
Tidak bisa. Ada perantara. Orang tua kita perantara kita, enggak kedebluk dari langit. Allah bilang dalam hadis qudsi, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitun ni'mata 'alaika min yadih. Hambaku, Anda belum berterima kasih kepadaku sebelum Anda berterima kasih kepada orang yang Anda dapat nikmat dariku, kata Allah, melalui dia. Maka perantara harus dihargai. Kenapa ulama disuruh hormati? Perantara kita dengan Allah. Ulama yang kasih tahu. Kenapa kita terima kasih kepada orang tua? Perantara kita ada di bumi lantaran orang tua. Hormati dia. Kenapa orang kaya kudu terima kasih? Yang dermawan ini karena perantara dia. Allah kasih kita, tapi perantara dia. Tidak boleh kita melupakan perantara. Tidak boleh. Yang salah bila kita memandang berhenti pada perantara tapi tidak memandang ujungnya dari Allah, sehingga terima kasihnya masih kayak doang, ama Allah kagak terima kasih. Itu salah. Terima kasih ama Allah juga terima kasih ama si kaya yang berbagi zakat kepada kita. Itu begitu. Kudu terima kasih. Ini tugas-tugas agama yang harus kita paham sebagai penerima pemberian apapun bentuknya. Kita harus terima kasih. Jadi adab-adab kita sebagai penerima ada dua. Pertama, memahami pemberian, makna apa di balik pemberian. Kedua, kita kudu bersyukur kepada yang memberi dengan 3 cara. Berterima kasih kepada dia, mendoakan dia, dan menganggap besar pemberian dari dia. Ini tugas kita. Bila kita diberi menganggap kecil pemberian, hina, sepele, rendah, pastikan hidup kita bakalan tambah susah, sebab dihukum sama Allah orang yang kagak terima kasih ini. Walaupun duitnya banyak, stres terus sebab enggak ada bersyukurnya. Dan kita jangan sampai masuk pada kelompok itu, karena itu kerugian besar dalam hidup kita. Orang kasih apa aja, makasih. Dikasih batu koral, ya batu koral buat apa? Makasih aja. Kan bisa aja dikasihnya 20 truk, kan lumayan nasi truk juga ya. Lumayan bisa dagang kita. Enggak apa-apa. Orang kasih apa aja, makasih aja. Orang kasih mau barang bekas mau apa, terima kasih. Kalau bentuk barangnya itu tidak sesuai dengan kita, contoh kita dikasih baju sama teman kita, ternyata kekecilan, kan enggak sesuai, dipaksa juga pakainya susah. Orang badan kita ukurannya XL, dikasihnya M muat, enggak. Kita pakainya XL, ekstra longgar, ya kan? Gitu. Gede, kasihnya M, enggak muat. Terima kasihnya kasih orang lain yang muat, biar dapat ganjaran. Jangan disimpan di rumah.
disimpan aja kadang-kadang, kasih teman kita. Kayaknya rajin sholat nih orang, kita kasih kokok, dapat ganjaran, kita dapat, dia dapat, kan lumayan. Daripada kita bilang ngasih agak muat di badan, ini gak bakal dikasih lagi. Kayak begini, jangan, makasih aja. Orang kasih, nggak muat kasih lagi kepada orang, manfaat. Tuh begitu. Ini hidup. Jadi sehingga kita adanya terima kasih mulu. Terima kasih. Terima kasih. Ini adab-adab kita orang yang menerima pemberian, dikasih sedekah, dikasih zakat, harus diingat-ingat nih kalau kita dikasih begitu. Kalau kita dikasih begitu, dikasih. Makanya adab kita yang ngasih bedain. Kita ngorban, pengen bagi, kita harus baginya harus adil. Adil itu bahasa Indonesianya sama. Adil itu bahasa Indonesia sama enggak? Sama. Kita harus sama. Kata teman kita, anak kita 5, yang 1 kuliah di UI, nomor 2 SMA di Tangsel, Pondoaren, nomor 3 SMP, nomor 2 SD, 3 TK samping rumah. Yang TK kita kasih jajan 2.000 biar sama, maka yang kuliah di UI juga begitu. Adil tuh sama. Hah? Adil tuh sama. Hah? Apa adil itu? Hah? Proporsional. Arti adil itu proporsional, sesuai kebutuhan, namanya adil. Tidak boleh sama. Kalau sama namanya zalim. Karena yang TK anak kita kasih 2.000, biar adil yang kuliah juga kita kasih. Adil tuh? Adil nggak? Kagak. Adil itu sesuai kebutuhan. Itu namanya adil. Bila kita bagi daging korban yang miskin itu 1 kilo, maka yang kaya 2 onda. Biar adil. Kalau yang kaya kasih 1 kilo, yang miskin 5 kilo, minimal 2 kilo. Begitu namanya adil. Begitu. Yang kaya kita kasih 1 kilo, maka yang miskin paling dikit 2 kilo. Syukur-syukur bisa 5 kilo. Itu namanya muslim bener. Namanya. Jangan dibalik. Yang miskin 1 kilo, yang kaya 5 kilo. Parah. Kebalik. Nanti si kaya marah-marah. Kurang ajar ini pengurusan sekarang ini. Enggak bener. Masa panitia kurban yang sekarang ini gua dikasih 1 kilo, tetangga gua dikasihnya 5 kilo. Emang sentimen ini sama gua ini panitia ini. Kalau ngomong begini kita panggil, Bang, abang ini jangan salah paham. Jadi begini Bang, kalau abang pengen sama dia,
abang malam tahajud, sholat 2 rakaat baca kuliah ama kulhu surat langganan. Habis itu salam, habis salam abang doa, ya Allah jadikan saya miskin kayak dia. Saya kasih sama 5 kilo. Begitu. Suruh doa biar miskin kayak dia. Abang mau dikasih sekilo, kebeli minyak ada, gas ada, beras ada, tusukan ada. Dia dikasih sekilo, buat apa dia? Gasnya nggak ada, ini nggak ada, kan harus ditambah. Abang mah kudunya juga ngorban, udah kaya masih minta juga. Begitu. Wah marah ini. Ini namanya adil, proporsional. Kita nggak kebagi Idul Adha daging kurban. Kita harus baik sangka. Alhamdulillah saya dianggap orang kaya. Ijabah ya Allah tuh doa pengurus masjid biar saya benar-benar kaya. Begitu. Jangan ini kurang ajar ini. Nama saya kagak dimasukin. Mungkin waktu di RT kemarin gua kagak milih dia ini. Begitu. Ini jadi buruk sangka mulu hidup kita. Jangan. Tak benar yang kayak begitu. Salah kita. Salah. Maka adab kita di dalam penerima, satu memaknai hakikat pemberian, kedua bersyukur kepada yang ngasih dengan cara 3, doain, ucapin makasih, puji dia gitu, dan anggap besar pemberian. Tanamkan di hati, bila itu yang ada, orang ngasih sama kita seneng banget. Orang ngasih sama kita seneng banget. Begitu. Itu begitu. Itulah akhlaknya orang-orang yang tukang ngecerek di jalanan pakai speaker tuh. Ngasih duit cuma 1.000 rupiah. Masjid lagi dibangun kayak begini pinggir jalan. Kadang di depan situ jalan raya ada ngecerek, kasih 1.000. Ya Allah doanya panjang, maka terima kasih Pak Haji. Pak Haji mau pakai pici ya kan? Kalau Haji sih kita cuma pakai pici begini aja nih. Makasih Pak Haji itu yang naik mobil. Moga-moga itu sampai ujung Bayoran belum kelar tuh doainnya. 1.000. Emang begitu dia. Dia begitu makasihnya dia. Ajarannya begitu. Baru 100 meter berhenti, belum ada yang ngasih lagi. Jadi dia ganti lagi doa yang baru. Kayak begitu. Ini adab-adab kita orang menerima. Kurang lebih demikian. Ngaji kita buat aja jawab aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa sih. Wallah.